Bagi saya Cokro ini guru bangsa yang sejati. Semua ideologi yang bertarung di Indonesia sampai hari ini, itu bibitnya yang menanam pertama Pak Cokro ini. Dia gurunya Soekarno, ya kan? Muso, Kartosuwiryo, Semaun. Bahkan di beberapa sumber banyak sekali yang berguru ke beliau, termasuk Buya Hamka, Tan Malaka, dan kawan-kawan. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masuk ke episode yang baru. Seperti janji saya minggu lalu, bulan ini kita akan masuk ke tema keindonesiaan. Kita awali dari Pak Cokro malam ini, minggu depan Tan Malaka. Kemudian kita tirakatan di minggu ketiga. Kemudian kita ulang Soekarno, cuma fokusnya tentang Indonesia. Dan minggu terakhir kita ngomong tandemnya Bapak Hatta. Oke, bismillah. Bulan ini kita ketemu sama orang-orang yang mencintai Indonesia sejak awal, bahkan sebelum Indonesia lahir. Jadi orang-orang yang cinta itu kan orang-orang yang berani berkorban, mau berkorban untuk Indonesia. Meskipun Indonesianya belum wujud, masih sedang digodok. Itu kan luar biasa. Belum ada wujudnya sudah dicintai sedemikian rupa. Jarang orang bisa begitu. Nyari alasannya, kalau tadi pakai alasan itu lebih susah dibandingkan hari ini. Kamu hari ini mencintai Indonesia kan lebih simpel, karena barangnya ada, wujudnya ada. Kalau dulu itu masih belum ada, orang masih meraba-raba harusnya seperti apa. Itu jatuh cinta, kayak kamu jatuh cinta sama lawan jenis padahal kamu tidak pernah ketemu. Hanya diceritai saja, hanya kira-kira saja, itu sudah jatuh cinta. Itu kan beda rasanya dengan orangnya ada, tiap hari kamu ketemu. Orang-orang kayak Pak Cokro ini, saya sebutnya Pak Cokro karena beliau gayanya egaliter. Meskipun bangsawan, harusnya lengkapnya beliau itu Raden, karena masih keturunannya bupati. Cuma dia tidak mau pakai gelarnya. Lahirnya dari Madiun. Ada yang bilang dari Ponorogo, dia masih cucunya Bupati Madiun. Cokro Aminoto, Haji, hanya ditulis. Haji itu kan gelar yang lebih egaliter daripada Raden. Kalau ditulis Raden itu kan kesannya, kalau zaman itu kelompok priayi bangsawan yang tidak boleh sembarangan. Jadi bangsawan, intelektual, orang pinter, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cuma dia lebih suka R-nya dibuang. Dan mengidentifikasi diri sebagai rakyat. Makanya tidak mau pakai, kalau di foto-fotonya kan cuma pakai belangkon, pakai sarung, kayak itu modelnya sarung. Cuma kalau orang kayak Cokro Aminoto itu pakai sarung, itu menurut saya bukan merakyat. Merakyat dalam arti dia menurunkan derajatnya di level rakyat, tapi justru sarungnya yang naik kelas. Coba kamu lihat ketika Jokowi pakai sarung, itu kan kamu memahaminya bukan, wah sarung Jokowi sekarang kayak rakyat, tapi kan enggak. Justru sarungnya sekarang kayak presiden. Jadi sarungnya yang naik, bukan Jokowinya yang turun. Nah itu menurut saya kasusnya dengan Cokro juga begitu. Ketika sarung dipakai Cokro, dia jadi identitas seorang intelek, identitas orang pinter, orang zaman itu. Nah itu Cokro Aminoto. Bagi saya Cokro ini guru bangsa yang sejati. Semua ideologi yang bertarung di Indonesia sampai hari ini, itu bibitnya yang menanam pertama Pak Cokro ini. Dia gurunya Soekarno, ya kan? Muso, Kartosuwiryo, Semaun. Bahkan di beberapa sumber banyak sekali yang berguru ke beliau, termasuk Buya Hamka, Tan Malaka, dan kawan-kawan. Dan dahsyatnya Pak Cokro ini,
orangnya inspiring. Jadi guru yang paling sukses itu kan yang menginspirasi murid-muridnya. Dan ya karena manusia itu beda-beda, yang dibangkitkan beda-beda di antara murid-muridnya. Ada yang terpesona bagian waktu Pak Cokro ngomong apa, ada yang terpesona waktu Pak Cokro ngomong apa, ada yang terpesona waktu Pak Cokro ngomong apa, sehingga hasilnya macam-macam. Ya mungkin kayak ngaji filsafat ini, ada yang suka tema Jawa-Jawa, kelenik-kelenik, ada yang suka tema filsafat barat, ada yang suka tema tasawuf sufi, ada yang macam-macam. Dan ya biasa, dari banyak kepala muncul banyak gagasan, banyak ide, banyak inspirasi. Tapi tetap gurunya Pak Cokro Aminoto. Jadi bagi saya dialah the real guru bangsa yang sejati, guru bangsa yang real. Dari beliau nanti lahir ideologi macam-macam, mulai ada komunisme, Islamisme, termasuk nasionalisme. Pertarungan tiga ini kan sampai hari ini masih langgeng dengan bentuknya yang berubah-ubah dan bertransformasi macam-macam. Sosialisme, nasionalisme, dan Islamisme. Ada banyak gelar bagi Pak Cokro itu, saya lihat ada 3 yang paling populer. Yang pertama dia di SI, nanti kan dia jadi ketuanya Sarekat Islam. Yang awalnya namanya Sarekat Dagang Islam, yang didirikan Kiai Samanhudi. Dan nanti Pak Cokro melanjutkan D-nya dihapus. Karena bagi Pak Cokro Aminoto D ini tidak luwes. Ketika ada SDI rasanya kok urusannya cuma bisnis sama dagang, tidak bisa masuk kemana-mana. Padahal visinya luas. Maka dipakailah SI, tidak pakai D lagi, Sarekat Islam. Dan nanti tahun 1912 dari situ berdiri organisasi kebangkitan Islam Indonesia pertama, namanya Sarekat Islam. Jadi ada beberapa pihak yang mengkomplain Budi Utomo sebagai organisasi pertama. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra maunya ya bukan Budi Utomo, ya SI ini, gelombang kebangkitan awal. Ya sudah, menurut saya tidak usah debat lah, dua-duanya juga tidak masalah. Wong dua-duanya sama-sama penting, ada kontribusinya. Siapa yang lebih awal, menurut saya itu diskusi belakangan saja kalau Indonesia sudah beres. Ya, kan kita banyak mendiskusikan hal-hal yang ngapain sih didiskusikan, sama-sama penting. Kayak kemarin dulu waktu perempuan diskusi, Kartini itu harusnya nggak sebesar itu mitosnya, harusnya banyak perempuan lain. Iyalah, diangkat aja semua kalau memang ada kesempatan. Semua perempuan penting, pejuang-pejuang perempuan tidak ada yang tidak penting. Jadi bukan Kartini dikecilkan, yang lain dibesarkan, tapi kalau memang bisa, besarkan aja semua. Wong semuanya penting. Ngapain mendiskusikan mana dulu, mana yang lebih besar? Semuanya penting, punya peran. Itu yang kita sering-sering energi kita habis di situ. Oke, di SI kalau saking besarnya pengaruh Pak Cokro ini, beliau dapat gelar khusus yang utama. Itu kalau orang pidato kan biasanya yang saya cintai Bapak siapa, Pak Kiai ABCD yang saya muliakan. Nah, khusus untuk Pak Cokro ini gelarnya yang utama. Yang utama Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi gelarnya yang utama. Oke, ya enggak tahu, kalau ada yang mau pakai gelar boleh lah. Kalau saya mungkin yang terbelakang. Yang terbelakang. Ya. Oke, jadi kalau orang Belanda menyebutnya Raja Hindia tanpa mahkota atau Raja Jawa masa depan. Saking besarnya pengaruhnya. Bahkan nanti beberapa kalangan keraton, kalangan Jawa menganggap Pak Cokro inilah Ratu Adil. Di Jawa Ratu Adil itu namanya adalah Heru Cokro. Kebetulan namanya pas, sama-sama Cokro. Jadi ini Ratu Adil yang sejati. Meskipun Pak Cokro sendiri bilang enggak, Ratu Adil itu bukan sosok manusia, tapi Ratu Adil itu ideologi yang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan.
Jangan dicari orangnya. Jadi carilah konsepnya. Konsep-konsep yang membebaskan Indonesia, itulah sang pembebas sejati Ratu Adil. Orangnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, mungkin banyak. Semuanya mensukseskan konsep Ratu Adil ini. Itu versinya Pak Cokro. Jadi dia tidak suka disebut Ratu Adil. Ya meskipun karena kebesarannya, pengaruhnya, orang saking kagumnya lihat Pak Cokro, kumisnya aja kan melintang, bikin orang keder kalau lihat. Suaranya mantep. Itu yang diidolakan oleh Soekarno sama Pak Cokro. Kalau sedang orasi itu orang melongo semua, dan itu yang diteladani oleh Soekarno. Jadi Soekarno yang orasinya mantep itu kiblatnya adalah Cokro Aminoto ini. Suaranya bariton, berat dan keras. Jangan dibayangkan kayak di film Cokro itu, masih kurang ampuh. Ya, terlalu ganteng menurut saya. Iya, kamu jadi gagal fokus. Jadi yang dilihat dramatisasi dan pemainnya cakep-cakep. Terlalu bersih filmnya, terlalu mulus. Harusnya ya agak kotor-kotor dikit lah, wong zaman perjuangan kok. Iya, zaman itu belum ada laundry, jadi bajunya nggak harus mulus-mulus, bersih-bersih, setrikaan semua. Menurut saya ndaknya. Ya wis agak kumuh-kumuh, kumel dikit, mungkin 3 hari rapat jadi masih ada bau, agak kumel ndak masalah. Wong zaman perjuangan, tapi filmnya kan mulus-mulus, cakep-cakep, bersih-bersih. Oke, Belandanya dialeknya Indonesia. Kebalik kalau yang harusnya kan kalau film barat itu yang main Indonesia biasanya kan di 17-an itu Indonesianya pakai dialek Belanda. Cuma kata-katanya Indonesia. Kayak filmnya Si Pitung itu kan, dasar kamu, itu Indonesia cuma pakai dialek Belanda maunya. Pak Cokro termasuk orang yang tidak suka istilah Hindia Belanda. Ya istilah Indonesia memang belum lahir. Beliau sukanya istilah India Timur untuk Indonesia. Jadi karena memang sebelum pecah itu kan Jazirah Indonesia itu kan, saya tidak tahu, mungkin ada satu masa ketika pulau-pulau Indonesia itu kayak pulau yang pecah terserak, itu dihitungnya sama kayak satu kepulauan dengan India. Jadi makanya disebutnya Hindia Belanda, teritorinya. Nah itu makanya istilahnya karena dijajah Belanda terus disebut Hindia yang dijajah Belanda, Hindia Belanda. Tapi Pak Cokro lebih suka pakai istilah Hindia Timur. Oke, nanti kita lihat ya sosoknya Raja Jawa masa depan. Meskipun beliau umurnya tidak panjang, sekitar 52 atau 54. Lahirnya 1882, meninggal 1934. Jadi ya sekitar 50-an sekian. Tapi pengaruhnya luar biasa. Tidak sempat menikmati Indonesia merdeka. Tapi beliaulah yang menanamkan bibit-bibit ideologi yang sekarang berkembang sampai kemudian lahir Pancasila. Menurut saya bibitnya antara lain yang menyemaikan adalah Pak Cokro ini. Oke, malam ini kita lihat overview aja beberapa gagasan-gagasannya. Bagi banyak orang mendahului zamannya. Kita kan sering kalau mengkaji tokoh ini, wah tokoh ini mendahului zamannya. Kalau menurut saya mungkin tidak tepat persis mendahului zaman, hanya saja memang isu yang diangkat itu isunya universal. Problem yang di era manapun ada. Sehingga solusinya itu rasanya cocok terus. Jadi bukan mendahului zamannya, zaman itu juga ada problem semacam itu. Keberobrokan moral, penindasan, gitu kan tema-tema universal. Sejak zaman Fir'aun juga sudah ada semacam itu. Jadi bukan tokohnya yang mendahului zamannya, tapi memang temanya universal. Kapanpun dan dimanapun orang butuh dengan isu itu. Karena memang di setiap ruang, setiap waktu ada isu ini. Itu kalau filsafat kan masuk yang model perennialisme itu.
Oke, nah Pak Cokro juga begitu. Nanti ada beberapa gagasannya yang rasanya kalau kita bawa hari ini itu pas sekali. Ya memang isunya universal. Atau jangan-jangan kita ini tidak berkembang sejak dulu. Bulet aja di situ gegerannya. Ya kan? Gegeran antara kelompok nasionalis, Islamis, atau kelompok sekuler, antara kelompok, selalu begitu, bulet-bulet di situ. Sosialis yang kadang jadi ekstrim jadi komunis, atau tidak ekstrim jadi sosialis yang bau demokrat, nanti ada, sama semua. Yang sini demokrat yang pakai prinsip nasionalis, yang sini nasionalis pakai prinsip demokrat. Jadi sini namanya Nasdem, yang sini Partai Demokrat. Isinya padha wae. Buletnya di situ. Ya. Oke. Nanti kita lihat ya, apa yang ditawarkan Pak Cokro beberapa. Kalau ada yang mau ngangkat di tesis apa disertasi apa skripti, menurut saya menarik beberapa. Oke. Ini spiritnya, ini disampaikan di kongresnya SI di Bandung yang pertama. Jadi semangat awalnya Pak Cokro ya jelas, karena Indonesia zaman itu dijajah, pinginnya Indonesia bebas dari penjajahan. Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang disebabkan hanya karena susu. Jadi orang berebut sapi karena hanya ngincer susunya. Kamu nggak boleh ya kalau hanya ngincer susu. Ya harus utuh. Semuanya berharga, nggak boleh kalau hanya susunya. Maksudnya apa? Hanya ngincer sumber dayanya. Peduli amat sama sapinya. Yang penting saya dapat susunya. Ini masalah. Banyak loh yang mental kita hari ini itu. Mau Indonesia kayak gimana sih peduli amat. Mau negara kita tawuran kah, rusak kah, monggo. Yang penting aku enak. Itu hanya mikir susunya. Tidak mau diajak susah untuk ngurusi negara, ngurusi bangsa. Yang penting aku enak, kelompokku nyaman, dan kita semua sejahtera. Itu berarti apa? Melihat Indonesia kayak sapi perahan yang hanya diincer susunya. Oke, saya tidak tahu kopimu itu pas apa enggak susunya. Oke, terus tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai satu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat ini tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan bahwa penduduknya adalah penduduk pribumi, tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri. Jadi keliru kan gitu. Kalau kita anggap negeri ini tempat kita nyari keuntungan, kemudian rakyat itu kita jadikan objeknya. Objek itu berarti kita memutuskan banyak hal tentang mereka, tapi mereka tidak pernah kita ajak rundingan, kita ajak dialog, kita anggap mereka mau saja, padahal kita memutuskan sesuatu untuk kepentingan grup kita, kelompok kita. Itu semangatnya. Kalau dulu ya yang dilawan Belanda. Jadi kalau ingin aman ini ditafsirkan melawan Belanda loh ya, bukan melawan siapa-siapa. Meskipun saya bilang tadi pikirannya tetap relevan, dipakai kapanpun dan dimanapun. Kalau memang situasinya pas. Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita. Ini contohnya banyak. Banyak aturan, banyak undang-undang yang dibikin itu untuk ngatur kita. Tapi kita tidak tahu menau, tidak pernah diajak rundingan, tidak pernah diajak ngobrol. Dulu ya zaman Belanda, kalau zaman sekarang mungkin tidak.
Ini kan ceritanya dulu, ini kegelisahannya Pak Cokro. Ada ratusan aturan, mungkin ribuan aturan yang dibikin tanpa melibatkan orang yang diatur. Itu sudah saatnya diakhiri, katanya Pak Cokro. Sudah selesai, sudah terlalu lama kita dijajah. Harusnya kita bebas. Nah, ini sekitar 70-an tahun yang lalu mungkin ya, ngomongnya Pak Cokro. Tapi di titik tertentu rasanya kok ya masih relevan, rasanya saja. Aslinya gimana ya kamu cari sendiri. Tapi kita butuh orang yang punya semangat ini. Gitu loh. Semangat itu tidak sekedar pemahaman, tapi juga kesadaran. Nah, kita kalau memang ada problem ini, sudah saatnya kita melakukan transformasi. Kita berjuang sesuai ruang, waktu, kapasitas, konteks hidup kita masing-masing. Oke, kita lihat lagi. Ini ada idiom yang sangat terkenal dari Pak Cokro. Jangan salah, beliau Muslim yang sangat kuat memperjuangkan Islam tanpa harus mengkonsepkan secara formal dalam bentuk khilafah. Ya, sangat kelihatan. Bahkan menurut beberapa kalangan, Pak Cokro ini pikiran-pikirannya yang nanti dikenal sebagai sosialisme Islam itu agak cenderung pan-islamis. Pan-islamis itu kalau memungkinkan orang Islam seluruh dunia bersatulah. Dari situ akan wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, ada kecenderungan ke sana. Prinsipnya Pak Cokro apa? Hidup kita ini harusnya semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat. Itu kelihatannya simple, tapi luar biasa. Semurni-murninya tauhid ini artinya apa? Kita harus sadar, selalu sadar bahwa kita ini orang yang beriman, beragama. Kita harus mampu menghadirkan Allah di setiap titik kehidupan kita. Tauhid kita harus murni. Tidak boleh ada yang ditakuti dan tidak boleh ada yang didewakan selain Allah. Dituhankan selain Allah. Itu namanya tauhid. Semakin tidak ada yang menandingi Allah, semakin murni tauhid kita. Orang yang tauhidnya murni itu tidak punya rasa takut. Maka semurni-murninya tauhid berarti apa? Jadilah orang tangguh yang tidak takut apapun selain Allah. Yang kedua, menepati amanah. Jadi oleh Allah kita di muka bumi ini dikasih tugas, itulah tugas sebagai khalifah. Jadi di antara implikasi tauhid itu apa? Kita jalankan amanah kita. Wong kita ada di dunia ini kan ndak iseng. Ya kan? Allah kan ndak percobaan bikin, jangan-jangan coba bikin manusia kayak gini, lahirnya gini, saya coba kalau kayak ini kan ndak. Kalau dalam teologi Islam, manusia itu alam semesta termasuk manusia sifatnya teleologis, ada tujuannya. Kalau di Quran disebut afahasitum annama khalaqnakum abasa, katanya Allah, apa mbok anggap aku menciptakan kalian itu hanya untuk iseng saja? Kan enggak. Ada tujuannya. Antara lain apa? Khilafah. Khilafah tidak dalam definisi yang sekarang sedang rame loh ya. Setiap orang itu punya peran kekhalifahan sendiri-sendiri. Kamu sebagai mahasiswa punya tanggung jawab kekhilafahan dalam ranahmu sebagai seorang mahasiswa. Dosen juga begitu. Kamu di rumah sebagai seorang anak punya tanggung jawab kekhilafahan sebagai anak. Sadari posisimu, sadari tugas-tugasmu sebagai seorang anak. Itu amanah kekhilafahan. Jangan salah identifikasi.
Jangan keliru. Kalau mahasiswa ya jangan gaya kayak dosen. Kalau bukan hakim ya jangan sok menghakimi. Kalau bukan jaksa nggak usah tiap hari menuntut orang lain. Di luar skop kita. Jadilah, kerjalah sebagai khalifah di ranahmu masing-masing. Kulukum ro'in wa mas'ulun an ro'iyatihi. Itulah tanggung jawab kekhalifahan. Jadi santri ya bergeraklah di ranah kesantrianmu. Nggak usah iri, nggak usah usil sama orang lain yang punya tanggung jawab berbeda. Di rumah kamu anak jangan gaya kayak bapak, nanti bapaknya dinasehati. Jadi levelnya beda, urusannya beda. Jadi semurni-murninya tauhid, amanah. Ya lawannya amanah kan khianat. Nggak boleh khianat. Terus setinggi-tingginya ilmu. Kalau ini sudah bolak-balik kita ungkapkan dalam ngaji. Jadi kualitas kita ditentukan oleh sejauh mana wawasan kita. Jadi kita pertinggi ilmu setinggi-tingginya. Makanya dalam ngaji ini sudah dibuka lebar-lebar pintunya. Apa saja yang mungkin kita belajar, kita belajar. Dan kita bukan orang cengeng yang kalau belajar ateis terus terpengaruh ateisme. Kalau belajar filsafat Jawa terus terpengaruh filsafat Jawa. Kalau belajar Konghucu terus terpengaruh Konghucu. Enggak. Ya kan? Kalau memang begitu berarti kalian cengeng. Atau kalau pingin begitu, pendinglah dulu. Coba kita jelajah lagi, masih luas samudra ilmu itu. Jangan kesusu. Nah itu setinggi-tingginya ilmu. Setinggi-tingginya berarti tidak ada batasnya. Setinggi mungkin. Tidak ada akhirnya. Ilmu itu di banyak hadis kan disebut bahkan sampai mau meninggal juga ada ilmunya. Tidak masalah. Ilallah di. Jadi semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan yang terakhir apa? Sepintar-pintar siasat. Kalau yang tadi setinggi-tinggi ilmu itu antara lain ya kita sadarkan juga orang lain. Biar orang lain juga punya wawasan yang luas. Rakyat yang terlena disadarkan. Karena agak susah bagi para pejuang kita di era-era awal itu karena bangsa Indonesia khususnya Jawa misalnya punya karakter dasar, mentalitas yang cenderung fatalistik. Nerimo ing pandum. Wah itu kan susah mental kayak gini. Ndak boleh gerusa-gerusu, ndak boleh menuntut macam-macam, ndak boleh. Ini kan agak susah. Mentalitas yang pasif ini membangkitkannya harus 2 kali lipat. Jadi tidak sekedar butuh wawasan luas, kadang-kadang butuh dimarahi dikit-dikit, kadang-kadang butuh dipancing, kadang-kadang butuh perlu peristiwa luar biasa baru bisa sadar dan seterusnya. Maka sadarkan mereka, katanya Pak Cokro, kita yang sudah punya ilmu ya diingatkan. Kalau zaman itu ingatkan bahayanya kolonialisme sama feudalisme. Oke, yang ketiga sepintar-pintar siasat. Sepintar-pintar siasat itu ya wawasan luas itu modalnya ketika diterapkan, ketika diperjuangkan, ya jangan asal dijalankan, harus cerdik, lihat situasi dan kondisi, atur strategi yang pas. Gitu. Kalau ada orang malas, jangan dinasehati, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, sudah ada skenarionya, ya tambah malas. Itu kan nasihatnya bukan berarti keliru, tapi waktunya ndak pas. Gitu. Jadi ada titik tertentu kita nasihati dia, iyalah yang sabar, terima saja apa adanya. Oh itu kan waktunya bukan waktu dia pas males-malesan. Kalau ada orang males-malesan kamu nasihati, ya mas sabar aja mas, enggak apa-apa. Rezeki enggak akan kemana-mana, tambah males. Nasihat kayak gini dikasih pada orang sudah berusaha keras gagal. Baru kita bilang, oh iya mas sabar aja, enggak apa-apa. Apa-apa memang sudah ada jatahnya, lo kan gitu. Kalau orang
Belum punya pacar ya jangan dinasihati, jangan nyari pacar, pacar itu memang nggak pas, dia malah nggak nyari-nyari nanti. Bukan berarti salah loh ngomong omongannya, cuma keliru, ruang dan waktunya nggak pas. Gitu loh. Oke, ya kayak saya sering bilang, setiap wawasan itu kayak senjata. Kapan senjata itu dipakai, kamu harus pinter-pinter. Kalau melawan semut, jangan pakai bom. Nggak pas gitu loh. Kadang-kadang semutnya selamat, yang ngebom yang mati. Kan bisa begitu. Jadi senjata itu pakailah sesuai porsi dan proporsinya. Ilmu juga begitu. Orang sudah anti filsafat, kamu tak ceritai ya filsafat itu. Misalnya Nietzsche, tambah nggak mau dia sama filsafat. Ya kan, orang curiga filsafat itu anti Tuhan, anti agama. Oh enggak, kayak Karl Marx itu padha wae. Nanti ketemunya itu, kasih contoh yang sesuai yang dia butuhkan. Nah itu namanya senjata, itu namanya sepintar-pintar siasat. Jadi perjuangan juga begitu. Nanti Pak Cokro ini kadang kelihatan kompromi sama Belanda, kadang kelihatan anti, kadang kelihatan mau diajak kerjasama, kadang kelihatan menjauh. Itu ya memang harus bersiasat begitu. Kalau lurus saja ya kalahnya cepat, mudah ditebak. Ya kayak sepak bola itu, kalau strategi nggak diganti-ganti, sejago apapun besok tidak lama sudah diantisipasi sama lawannya. Maka harus sepintar-pintar siasat. Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah itu sepintar-pintar siasat.